Halo semuanya, selamat datang di Stock Investing Mastery, materi wajib bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini kita akan pelajarin beberapa hal. Yang pertama kita akan belajar kenapa sih kita harus pakai analisa fundamental untuk berinvestasi saham. Kemudian kita juga akan mempelajarin satu konsep tentang harga dibandingkan dengan kualitas. Oke, dan di sini nanti saya akan sharing satu mindset yang benar-benar merubah cara pikir saya tentang harga dan kualitas. Kemudian kita juga akan belajar tentang basic financial statement, ya, laporan keuangan kita akan pelajarin dan kita juga akan ada studi kasusnya secara sederhana. Nah, buat teman-teman yang memang sudah fasih ya tentang financial statement, sudah paham, mungkin ada teman-teman yang kerjanya jadi akuntan, silahkan diikutin saja dulu ya karena untuk merefresh pengetahuan kalian. Dan di sini nanti saya hanya akan menjelaskan atau meng-highlight ke bagian-bagian yang memang saya paling perhatikan gitu ya. Jadi saya nggak akan bahas semua tentang financial statement, tapi saya hanya akan sharing apa saja memang yang saya perhatikan dan saya pakai. Berikutnya kita akan pelajarin tentang financial ratio, dan financial ratio yang saya jelaskan di sini adalah financial ratio yang memang saya gunakan untuk saya analisa. Karena financial ratio itu ada banyak sekali, tapi bagi saya yang important ini ada 11 totalnya. Nah, kemudian saya akan jelaskan juga tentang framework atau kerangka berpikir saya. Sebenarnya bagian 1, bagian 2, bagian 3 ini akan ngomongin tentang framework. Tapi bagian pertama ini saya akan jelaskan secara keseluruhan dan kita akan pelajarin ke bagian yang pertamanya, yaitu di mana nanti kita akan mencoba menseleksi saham berdasarkan sektor-sektor yang ada di market kita. Nah, di akhir bagian pertama, itu nanti akan ada latihan, dan saya minta untuk teman-teman mengerjakan latihan ini untuk bisa dapat akses ke bagian yang kedua. Supaya apa? Supaya kalian bisa paham ya, apakah kalian nangkep apa yang saya ajarin atau enggak gitu. Dan saya juga pingin teman-teman itu nggak cuma sekedar belajar, tahu teorinya, tapi kalian juga bisa untuk prakteknya. Seperti itu. Oke, kita mulai saja ke materinya. Pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang perbedaan antara dua analisa yang paling terkenal di market, yaitu yang pertama ada analisa fundamental dan kedua adalah analisa teknikal. Ini ada satu ilustrasi yang menurut saya bagus banget ya untuk membedakan antara fundamental dan teknikal. Pertama, analisa fundamental itu ibarat kalau kita mau beli sapi, maka kita itu akan melihat kondisi sapinya seperti apa. Apakah sapinya gemuk, apakah makanan rumputnya segar-segar, hijau, apakah kondisi kandangnya itu benar-benar bisa melindungi sapi ini dari hujan, atau bagaimana. Intinya mau beli sapi ya akan lihat kondisi sapinya seperti apa. Itu orang-orang yang menggunakan analisa fundamental. Tapi untuk orang-orang yang menggunakan analisa teknikal, maka dia itu kebanyakan tidak peduli dengan kondisi perusahaannya. Tidak peduli dengan kondisi sapinya. Mereka hanya melihat bagaimana ekor dari sapi itu bergerak-gerak. Wah, kalau gerak-gerak artinya sapinya happy gitu ya. Artinya sapinya bisa dijual mahal. Apalagi kalau ekornya itu goyang-goyangnya naik ke atas. Wah, sapinya bisa dijual mahal nih. Tapi kalau goyang-goyangnya ke bawah, maka harga sapinya nggak mahal. Jadi mereka itu hanya fokus kepada pergerakan harga. Kalau di saham lebih lihat harga saham pergerakannya seperti apa, day by day-nya seperti apa. Nah, dari dua pendekatan ini, mana yang lebih baik? Menurut saya, dua-duanya sama-sama baik dan bisa menguntungkan, bisa making profit juga. Yang penting adalah bagi saya yang cocok dengan karakter dan diri kita sendiri. Nah, bagi saya pribadi, menurut saya analisa fundamental itu jauh lebih make sense bagi saya. That's why saya kebanyakan menggunakan analisa fundamental pada saat ini. Anyway, ilustrasi ini saya ambil dari buku Who Wants to Be a Smiling Investor, karyanya Pak Lukas Setia Atmaja, ya. Dan kalau teman-teman mau baca buku, salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk pemahaman awal bisa dari buku ini. Ya, jadi silahkan kalian kalau mau baca buku ini sangat diperbolehkan. But anyway, ngomongin tentang analisa-analisa, ada bermunculan juga ya berbagai metode analisa yang lainnya seperti misalnya bandarmologi, kemudian ada metode lain, apapun itu. Intinya sekali lagi, apapun metodenya itu bisa bekerja asalkan kita cocokin dengan kepribadian kita, ya, dan selama menguntungkan itu tidak masalah. Nah, tapi sekali lagi saya akan banyak bahas secara fundamental. Nah, analisa fundamental itu adalah analisa yang dilakukan secara menyeluruh
untuk melihat kondisi suatu perusahaan itu gimana sih kondisinya dalam menjalankan bisnisnya. Nah, kenapa kita pakai analisa fundamental? Karena pada dasarnya fokus kita adalah membeli saham adalah membeli bisnis. Karena di balik kita beli saham, di balik saham itu ada bisnis yang beroperasi atau berjalan. Dan fokus untuk orang yang bikin bisnis itu apa sih? Ya tentu aja kalau kita mau bikin bisnis, menghasilkan profit, menghasilkan keuntungan. That's why, bisnis yang baik itu akan dilihat dari yang namanya laporan keuangannya. Ya, apakah di laporan keuangannya itu bisa menunjukkan bahwa bisnis itu bisa menghasilkan profit atau tidak? Nah, karena gini, bisnis yang terlihat baik di luar, itu belum tentu keuangannya bagus. Kita ambil contoh, misalnya brand Garuda Indonesia, gitu ya, suatu brand di penerbangan yang sangat baik. Kita juga bangga Indonesia punya Garuda Indonesia. Servisnya bagus, diakui internasional. Terlihat dari luar itu bisnis Garuda itu sangat baik. Bisnis pesawat, punya pesawat. Kurang keren apa coba gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat ke laporan keuangannya, ternyata Garuda ini tuh berdarah-darah sekali keuangannya. Bahkan sering rugi gitu ya. Dan dia belum bisa konsisten untuk bisa bikin profit. Jadi kelihatannya bagus, tapi dalamnya berdarah-darah. Atau misalnya sebut aja XL atau Indosat. Salah satu provider telekomunikasi yang mungkin banyak sekali puluhan juta orang yang menggunakan provider tersebut. Tapi mereka untuk bisa sustain profit aja itu tidak bisa bertahan selama secara berturut-turut, ya, di mana Excel, Indosat itu masih sering merugi dari laporan keuangannya. Jadi kelihatannya bagus di luar, tapi keuangannya ternyata nggak begitu bagus. Ya, making profitnya aja masih tidak stabil. Tapi ada bisnis-bisnis yang nggak begitu kelihatan menarik di luar, tapi sebenarnya punya kondisi keuangan yang bagus dan sehat. Misalnya ada perusahaan-perusahaan masih di hubungan telekomunikasi nih. Ada perusahaan-perusahaan yang bisnisnya adalah ya udah sewain menaranya aja. Jadi dia punya menara disewain ke XL, disewain ke Indosat. Ternyata bisnis tersebut malah memiliki kondisi keuangan yang jauh lebih baik, jauh lebih sehat, gitu ya. Ada juga perusahaan yang misalnya mengolah limbah sampah plastik kemudian jadi benang gitu ya. Bisnis pengolahan limbah sampah tuh kan nggak terlalu menarik ya dari luar ya, tapi ternyata kondisi keuangannya boleh katakan lumayan sehat, lumayan bagus. Ada bisnis yang kerjanya adalah bikin cetakan sarung tangan gitu, cetakannya doang nih, ya, tapi kondisi keuangannya juga bagus-bagus saja. Nah, jadi bagus atau enggak itu nggak cuma dari industrinya doang, tapi dari kondisi keuangan perusahaan tersebut apakah baik atau tidak. Karena gini, bisnis bank itu pasti sangat menarik, gitu ya. Bisnis bank sama menarik, tapi di bisnis bank yang sama ada bank yang bisa bikin profit, ada juga bank-bank yang malah gagal bikin profit. Padahal bisnisnya itu sama-sama di industri yang baik. Nah, jadi sekali lagi, bisnis yang baik itu akan dilihat dari laporan keuangannya. Nah, di sini yang akan kita pelajarin selama Stock Investing Mastery kita kali ini, ya. Nah, selain secara teori ini, kenapa saya banyak di analisa fundamental? Karena ada personal experience. Jadi gini teman-teman, saya cerita sedikit ya. Saya memulai saham itu 2014, pada waktu itu pendekatan saya masih trading dengan menggunakan analisa teknikal untuk jangka pendek. 2014 saya mulai, itu resultnya bagus, karena 2015 secara overall IHSG kita tuh bullish. Gitu ya. Tapi 2015 itu market kita turun gitu ya, drop, mini crisis lah dibilangnya seperti itu, dan saya belum siap ilmu, belum siap mental, trading saya malah rugi. Tapi karena kerugian tersebut, that's why saya jadi belajar lagi, belajar lebih dalam, baik itu analisa fundamental maupun analisa teknikal. Nah, pada saat itu saya bikin 2 separate account gitu ya. Ada akun yang memang saya khususkan untuk saya mau berinvestasi. Jadi untuk yang saya berinvestasi yang agak jangka panjang ini, saya gunakan pendekatan analisa fundamental. Ya, saya pilih berdasarkan kualitas fundamentalnya yang baik, kemudian saya tinggalin begitu aja. Ya, saya udah beli sahamnya, kemudian saya tinggalin. Nah, di sisi lain saya juga masih belajar untuk mendalami analisa teknikal. Jadi kemudian saya tetap trading saham, trading di forex juga, gitu ya, supaya saya masih pingin bisa untuk trading jangka pendek. Nah, selama 1 tahun kemudian, in result ternyata trading saya itu, ya ini mungkin memang dari saya belum terlalu menguasain. Akhirnya trading saya malah rugi pada waktu itu. Dimana saya udah capek-capek ngeliatin harga setiap hari, tapi
trading saya hasilnya tidak begitu bagus, malah rugi. Di sisi yang lain, hasil investasi saya yang menggunakan analisa fundamental, begitu saya beli dan kemudian saya tinggalin begitu aja, saya diemin, malah bisa kasih profit saya yang sangat lumayan, jauh lebih besar dibandingkan hasil trading saya. Jadi, akun investasi dengan fundamental ini ditinggalin begitu aja, dibiarin gitu aja, malah bisa profitable-nya jauh lebih lumayan dibandingin saya harus setiap hari liatin monitor. That's why pendekatan saya analisa fundamental ini fokusnya itu untuk berinvestasi dengan time frame yang lebih panjang. Sehingga kegiatan investasi kita ini itu bisa lebih santai. Ibarat kayak tadi, saya sibuk trading, investasi saya tinggal, tapi investasi ini tetap bisa menghasilkan return yang lebih tinggi. That's why ya, apapun yang akan saya share di sini, framework di sini tuh saya bikin untuk kalian bisa mencapai yang namanya daily stress yang lebih sedikit gara-gara ngeliatin harga setiap hari, tapi tetap investasinya bisa profitable. Kayak gitu. Nah, gara-gara itu makanya saya lebih memfokuskan lagi mendalamin ke analisa fundamental. Karena kalau kita bisa kuasain skill ini, ya kita itu bisa berinvestasi, investasinya bisa menghasilkan, tapi kita bisa sibuk dengan pekerjaan utama kita. Misalnya kalian full-time employee gitu ya, kerja kantoran, atau ada yang jadi dokter, ada yang jadi businessman. Kita tetap bisa fokus ke kegiatan utama kita, menghasilkan cash flow, tapi investasi kita ini juga bisa profitable tanpa harus ngeliatin pergerakan harga setiap hari. That's why itulah kenapa kita akan belajar banyak tentang analisa fundamental. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang, tentu aja, kalau masuk ke dunia saham, sebaiknya beli saham apa sih? Dan kalian yang ikut kelas ini pasti juga akan bertanya-tanya, sebaiknya gua beli saham apa ya? Nah, untuk jelasin hal ini, maka saya harus jelasin konsep berpikirnya terlebih dahulu. Ya, untuk saya jelaskan, saya akan gunakan matriks ini. Ini matriks yang saya bikin untuk mengklasifikasikan antara kualitas dengan harga. Seperti apa? Jadi gini, untuk di bagian kualitas ini akan dibagi 3, ada yang kualitasnya bad, jelek, ada yang oke, biasa aja, ada yang wonderful, dalam arti di sini adalah perusahaan yang sangat bagus. Untuk harga kita bagi 2 juga, ada harga tentu ada yang mahal, ada yang murah. Nah, misalnya nih gini, kalau teman-teman mungkin ada yang pernah ke Mangga 2 di Jakarta gitu ya, di sana itu menjual barang-barang yang boleh dikatakan secara kualitas itu nggak bagus. Tapi kalau teman-teman pertama kali ke sana, maka harga yang dijual atau harga yang dipatok itu tinggi-tinggi. Karena kebanyakan adalah baju-baju brand, tapi yang dikatakan KW lah ya, tiruan, replika. Nah, jadi kelihatannya asli, tapi sebenarnya itu kualitasnya nggak bagus, dijualnya mahal lagi. Nah, untuk hal-hal atau produk-produk yang seperti ini, maka kita sebaiknya tinggalin aja, gitu ya. Kita tinggalin aja karena ya nggak sebanding dengan kualitas yang tidak begitu bagus. Nah, tapi kalau teman-teman udah sering ke Mangga 2 gitu ya, kalian tahu kalau harga ini tuh sebenarnya bisa ditawar. Di mana sebenarnya harga produk-produk ini adalah produk-produk yang dijual di harga yang murah. Kenapa? Karena ya memang seharusnya demikian. Barang yang tidak bagus, kualitasnya tidak bagus, seharusnya dijualnya di harga yang lebih murah. Sama juga di saham, ada saham-saham yang kualitas fundamentalnya itu jelek, terus kemudian dijualnya nanti di harga yang mahal banget. Nah, perusahaan-perusahaan yang kayak gini udah kita tinggalin aja gitu, kita cuekin. Ngapain kita fokus di saham-saham yang seperti ini? Tapi ada juga saham-saham yang jelek kemudian dijual murah banget. Kadang bisa jadi jebakan. Kenapa? Karena wah terlihat murah, tapi sebenarnya kualitasnya tidak bagus. Nah, kalau ada kualitas yang jelek, tentu ada kualitas yang bagus. Sama juga di produk. Produk itu pasti ada produk yang bagus, dan kalau produknya bagus, pasti kita sebagai businessman, pengusaha, pasti pinginnya dijual di harga yang mahal. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang bagus, memang sudah sewajarnya itu dijual di harga yang mahal. Contoh, kenapa artis itu kalau manggung gitu ya, bayarannya mahal? Kenapa? Karena dia adalah superstar, dia adalah orang yang terkenal, punya pengalaman yang bagus. Kalau nyanyi dia suaranya bagus, ya artis-artis punya skillnya bagus, dan bayarannya mahal. Tapi akan ada waktunya juga, misal brand-brand yang bagus gitu ya, brand yang bagus, produk yang bagus, dikasih stiker, label harga, tulisan sale. Dimana sebenarnya ini barang-barang bagus, tapi ada waktunya mereka itu dijual di harga yang murah. Sama juga di saham.
Di saham-saham yang bagus sudah sewajarnya dijualnya tuh mahal. Ya, itu sangat wajar. Namanya juga barang bagus. Ya, barang bagus harusnya dijual mahal. Tapi akan ada waktunya meskipun jarang saham-saham yang bagus ini dijual di harga yang murah. Itu saya sebutnya dengan istilah rare unicorn. Kenapa rare unicorn? Karena ini barang-barang langka, kualitasnya bagus, dijual murah, dan kalau terapresiasi naik, biasa perusahaan-perusahaan ini akan bisa menghasilkan return yang sangat tinggi. Jadi kayak unicorn terbang gitu ya, valuasinya bisa jadi lebih tinggi lagi. Bisa memberikan kita return yang sangat baik. Nah, itu kalau dari sisi wonderful ya. Di tengah-tengah antara bad dan wonderful itu pasti akan ada perusahaan-perusahaan atau produk yang sebenarnya biasa aja. Ada biasa yang dijual mahal, maka itu kita nggak prioritasin. Ada produk-produk biasa-biasa aja juga yang dijual di harga yang murah. Nah, teman-teman, dari 6 klasifikasi ini, menurut teman-teman, pilih 2 deh. Kalau kita mau beli saham, sebaiknya kita fokus kemana? Silakan teman-teman coba pikirin, saya kasih waktu 5 detik, saya akan pause video ini. Ya, teman-teman kalian mikir, menurut kalian mau beli yang konsep yang mana? Oke? Nah, udah pada mikir mana yang kalian akan beli? Nah, untuk saya jawab pandangan saya, maka saya akan jawab dengan satu statement dari Warren Buffett. Ya, statement ini yang benar-benar mengubah mindset saya. Ya, di mana Warren Buffett pernah mengatakan, "It is better to buy a wonderful company at a fair price dibandingkan dengan a fair company at wonderful price." Di sini Warren Buffett mengatakan lebih bagus beli perusahaan yang wonderful, artinya perusahaan yang bagus banget, dijualnya di harga yang fair. Yang ya nggak murah-murah banget, tapi fair lah. Dibandingin dengan perusahaan yang biasa-biasa saja, tapi dijualnya di harga yang murah. Nah, dari statement Warren Buffett ini saya menangkap satu poin yang sangat sederhana tapi impact-nya powerful buat saya, yaitu kualitas itu jauh-jauh lebih penting dibandingin harga. Ya. Jadi lebih baik beli perusahaan yang bagus tapi harganya itu fair. Jadi di sini kualitas itu lebih utama daripada harga. Dulu waktu saya mulai belajar analisa fundamental, pasti teman-teman kenal dengan istilah yang namanya value investing. Ya. Dulu waktu itu saya masih salah nangkep tentang value investing, di mana kita tuh dipikir value investing adalah mencari saham-saham yang penting murah. Yang penting murah, yang penting murah. Tapi kadang kita beli valuasi murah, ternyata memang saham tersebut murahan. Nah, jadi kalau balik lagi ke konsep harga dan kualitas ini, maka saya yakin teman-teman pasti akan menjawab rare unicorn. Dan memang saya juga demikian. Saya akan memfokuskan mencari perusahaan-perusahaan yang wonderful di harga yang cheap. Tapi ini akan sangat langka sekali. Akan langka sekali. Ada, saya yakin ada, tapi sangat langka. Dan nggak setiap waktu akan selalu ada. Kalau ada pun itu juga jumlahnya sangat tidak banyak. Nah, ini fokus yang pertama. Fokus yang kedua, yang mana? Apakah expect something? Kemungkinan besar teman-teman akan jawab expect something. Atau kemungkinan juga teman-teman akan jawab superstar. Nah, kalau saya pribadi, saya akan lebih pilih yang superstar dulu. Kenapa? Karena sekali lagi, yang penting itu wonderful company dulu. Baru nanti kita tunggu perusahaan itu sampai dijual di harga yang fair. Baru kita beli. Jadi beli superstar di harga fair ini jauh lebih baik dibandingin yang bagian expect something atau perusahaan yang fair-fair aja, biasa aja, tapi dijual di harga yang murah. Nah, that's why di kesempatan kita kali ini tentu kita akan banyak ngomongin tentang gimana sih untuk melihat kualitasnya wonderful, harganya itu fair atau cheap. Itu nanti kita akan bahas selama online kelas kita kali ini. Nah, ngomongin quality, seperti yang tadi saya sampaikan, bisnis yang bagus itu akan terlihat di laporan keuangannya. That's why kita sebagai seorang investor harus paham tentang yang namanya laporan keuangan atau financial statement. Tapi teman-teman jangan khawatir, kenapa? Karena di sini kerjaan kita bukan seorang akuntan yang bikin jurnal, kemudian bikinin laporan keuangannya. Enggak. Ya, kita di sini nggak pakai hitung-hitungan yang rumit, yang kompleks. Bahkan Warren Buffett pernah mengatakan kalau kalkulus yang kompleks itu dibutuhkan di investasi saham, maka dia lebih baik jadi tukang loper koran aja. Nah, jadi kita itu tentunya perlu paham financial statement, dan yang penting kita paham yang namanya kali, bagi, tambah, kurang, ini udah cukup.
ya, dan perhitungannya tuh nggak kompleks. Dan yang penting adalah kita paham setiap arti dari financial statement yang akan kita lihat. Nah, bicara tentang financial statement, ya jadi financial statement itu sebenarnya terdapat 4 bagian. Ada yang namanya neraca, laba rugi, arus kas, dan catatan kaki. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan kepada 2 bagian ini karena memang saya lebih banyak fokus ke 2 bagian ini, yaitu di bagian neraca dan laba rugi. Jadi, saya hanya akan ajarin hal-hal yang memang saya benar-benar perhatikan. Nah, that's why kita akan pelajarin dulu tentang yang namanya neraca atau balance sheet. Balance sheet ini adalah tujuannya untuk nunjukin kepada kita bagaimana suatu aset perusahaan itu didanain. Apakah dengan modal sendiri atau dengan hutang. That's why di balance sheet kita akan kenal dengan satu persamaan yang kalian nggak boleh lupa, yaitu aset itu sama dengan liabilities, di mana liabilities artinya adalah hutang, ditambah dengan equity atau modal. Nah, jadi untuk suatu perusahaan mendapatkan aset itu caranya cuma 2, ya either pakai hutang atau pakai modal. Sama juga dengan kehidupan kita. Kita mau beli barang apapun, caranya itu untuk dapetin barang itu caranya cuma 2. Either kita bayar pakai cash, uang kita sendiri, tapi kalau nggak punya duit, kita pakai gesek kartu kredit, pakai credit card gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau beli handphone ini ya, kita mau beli handphone, cara untuk dapetin handphone ini ya cuma 2. Saya bayar cash langsung atau saya gesek kartu kredit. Kalau bayar cash langsung artinya saya pakai modal saya sendiri, pakai equity saya. Tapi kalau saya pakai kartu kredit, artinya saya pakai liabilities atau hutang. That's why balance sheet ini akan menunjukkan posisi kesehatan perusahaan. Ya, semakin banyak hutang tentu semakin perusahaan itu tidak sehat. Ya, contoh saya tadi beli barang apapun pakai hutang, maka personal finance saya sangat berbahaya. Nah, kemudian aset ini juga berbicara tentang bagaimana sih aset ini tuh dipakai ya untuk mendapatkan pemasukan bagi perusahaan. Contoh tadi saya pakai handphone. Handphone ini kan dipakai oleh saya untuk kerja, untuk hubungan sama orang. Begitu juga dengan perusahaan. Mereka udah punya aset-aset ini pasti akan dipakai untuk bisa menghasilkan profit bagi perusahaan tersebut. That's why nanti kita akan lihat apakah perusahaan ini efisien nggak menggunakan aset-asetnya. Nah, di bagian balance sheet, kita akan pelajarin secara singkat ya. Pertama di bagian aset itu akan dibagi 2. Ada yang pertama namanya aset lancar. Aset lancar ini adalah seluruh komponen aset yang dapat diubah menjadi kas atau bisa dimanfaatkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya cash gitu ya. Kemudian piutang usaha, ada orang yang ngutang ke kita. Kalau utangnya tertagih, terbayarkan, maka kan kita dapat cash. Ada persediaan, barang-barang yang belum kejual. Tapi persediaan ini bisa kita jual untuk diubah jadi cash. Ya, itu namanya aset lancar. Ada aset yang nggak lancar, itu adalah seluruh komponen aset yang tidak bisa berubah menjadi kas dalam waktu yang cepat atau memiliki manfaat yang jangka panjang. Misalnya kita beli aset tetap berupa tanah, mesin gitu ya, bikin gedung bangunan, kemudian mungkin kita juga punya hak paten, hak cipta yang merupakan aset-aset yang tidak berwujud. Nah, itu pengklasifikasian aset. Sama dengan aset ya, liabilities juga dibagi menjadi 2, yaitu adalah liabilities lancar. Ya, ini adalah seluruh kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya perusahaan tersebut ada pinjaman bank yang kurang dari 1 tahun. Kemudian dalam menjalankan usahanya dia ada ngutang ke orang lain atau ngutang ke supplier dan itu harus dibayar kurang dari 1 tahun. Itu maka masuknya ke liabilities lancar. Dan ada juga liabilitas yang tidak lancar, maka ini adalah seluruh kewajiban yang akan dibayarkan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Itu ya liabilities ya. Dan berikutnya tentang equity, ya komponen modal. Komponen modal ini pertama ada yang namanya modal saham dan modal disetor. Ini merupakan modal yang dari luar. Jadi modal dari luar perusahaan yang disetorkan ke dalam perusahaan. Modal saham tentunya misal saya mau bangun perusahaan, maka saya harus setor modal kan. Nah, maka itu adalah dana dari luar usaha. Tapi ada juga dana yang dari dalam usaha, yaitu yang namanya adalah saldo laba atau retained earnings. Ini adalah profit perusahaan yang dipakai untuk diputerin lagi ya untuk ekspansi perusahaannya.
Jadi perusahaannya udah bisa bikin profit, kemudian profitnya ini diputerin lagi ke perusahaannya. Jadi equity pembedanya adalah modalnya datang dari mana? Dari luar atau yang dari dalam. Tentu bisnis yang berjalan kita mau perusahaan itu bisa menghasilkan saldo laba yang terus semakin meningkat. Artinya mereka itu tanpa diminta modal lagi dari para investor itu bisa terus berjalan sendiri ya. Jadi perusahaannya bisa menghasilkan laba dan labanya bisa dipakai untuk menumbuhkan bisnisnya. Nah, untuk supaya teman-teman lebih nangkep tentang balance sheet, kita akan coba kasih studi kasus yang sangat sederhana ya. Nah, imajinasikan seperti ini teman-teman. Ada 3 orang ya, Alpha, Bravo, dan Charlie. Mereka bikin satu PT XYZ namanya, dan bergerak di bidang konveksi. Mereka bertiga ini mengumpulkan dana sebesar 1 miliar rupiah. Dan dengan pembagian modalnya sebagai berikut. Ya, modal dasarnya Alpha setor 500 juta, Bravo 300 juta, dan Charlie 200 juta. Maka kan terkumpul 1 miliar. Dan kemudian mereka bertiga itu sepakat untuk nerbitin ya sebanyak 100 lembar saham, di mana masing-masing akan mendapat sesuai dengan jumlah modal yang disetor. Alpha dapat 50 lembar, setara dengan 50%, ya proporsinya. Kemudian Bravo dapat 30 lembar, Charlie 20 lembar, setara dengan 20%. Oke? Nah, kemudian dari modal 1 miliar yang udah dikumpulkan, kemudian PT XYZ ini pada awalnya itu beli mesin 300 juta. Kemudian ada beli kantor dan gudang 500 juta. Dan membeli persediaan 100 juta. Nah, modal 1 miliar itu kan sama dengan equity, ya, modal bersih perusahaan 1 miliar. Nah, maka 1 miliar ini kan dipakai oleh perusahaan untuk ini aja ya, beli mesin, beli kantor, dan ada persediaan. Maka asetnya akan menjadi seperti ini. Ada aset lancar, cash sebanyak 100 juta. Kenapa ada 100 juta di sini? Karena mereka baru belanjain 300 tambah 500, 800. 800 tambah 100 juta baru 900 juta. Ya. Jadi ada persediaan 100 juta, ada kantor gudang 500 juta, ada mesin dan lain-lain 300 juta. Nah, aset ini kalau ditotal itu kan setara dengan equity. Jadi aset sama dengan liabilities ditambah equity. Ya. Asetnya 1 miliar karena modalnya 1 miliar. Jadi ini harus balance. Gampang kan ya? Nah, sebelum beroperasi, misalnya XYZ ini pinjam uang dari bank untuk beli mesin lagi. Karena kalau mau beli mesin lagi, mereka butuh uang. Ya. Dan karena nggak punya uang, misalnya dia minjem. Nah, maka di bagian yang sebelah kanan akan ketambahan satu akun baru, yang namanya adalah pinjaman bank, yang masuk ke bagian liabilitas, di mana kan kita berhutang kepada bank ya. Kita ada ketambahan 200 juta di liabilitas. Otomatis asetnya juga bertambah menjadi 1,2. Kenapa? Karena liabilitasnya aja ada 200 juta yang baru. Nah, di mana bertambahnya? Tentu aja di bagian mesin. Yang tadi mesinnya 300 juta, sekarang menjadi 500 juta. Karena 300 ditambah 200. Nah, dan kalau kita lihat di statementnya, maka juga balance. Ya, asetnya sekarang ada 1,2 M, karena didanain dari 200 juta hutang dan 1 miliar modal sendiri. Nah, jadi ini adalah contoh dari balance sheet. Semoga teman-teman bisa nangkep ya maksud dari balance sheet itu seperti apa. Berikutnya, tadi kita udah pelajarin tentang balance sheet, sekarang kita akan pelajarin tentang laba rugi atau income statement. Nah, income statement itu nunjukin apa sih? Jadi laba rugi itu menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam satu periode. Persamanya sangat sederhana, di mana profit dari perusahaan merupakan pendapatan atau revenue dikurangin dengan semua expenses atau semua beban yang ada. Oke? Nah, menurut saya income statement ini adalah bagian yang terpenting. Kenapa? Ya karena tujuan bisnis adalah making profit. Dan profit akan tercermin di bagian yang namanya income statement. Nah, berikutnya kita coba akan nge-breakdown apa saja isi di dalam income statement ini. Pertama, income statement itu akan dimulai dari yang namanya penjualan. Penjualan merupakan seluruh nilai transaksi dari aktivitas perusahaan ngejualin produk atau jasa mereka. Ya. Dari penjualan ini kemudian dikurangin dengan yang namanya beban pokok produksi. Ya, ini adalah biaya langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk ngebuat suatu produk atau suatu jasa yang dijual. Ya, kita kenal dengan istilah yang namanya cost of goods sold atau cost of revenue.
Misalnya nih, kita jualan es kopi susu. Maka beban pokok produksi yang paling utama adalah ya berapa harga kopi yang dipakai, kemudian berapa susunya, kemudian berapa harga cupnya, berapa es batunya. Itu yang akan dimasukkan ke dalam beban pokok produksi. Nah, dari penjualan dikurangin beban pokoknya, maka kita akan mendapatkan yang namanya laba kotor atau gross profit. Ya, ini adalah laba yang didapat setelah penjualan dikurangin dengan biaya produksinya. Dari laba kotor ini kemudian akan dikurangin dengan biaya operasional. Nah, biaya operasional merupakan beban yang dikeluarkan perusahaan, tapi tidak berkaitan dengan proses atau biaya produksi. Tapi biaya ini diperlukan untuk menunjang keberlangsungan perusahaan. Nah, beban operasional ini biasanya ada dua. Yang pertama adalah beban penjualan atau selling expense. Misalnya marketing, ya kemudian promosi, kemudian research and development juga biasanya masuk ke beban penjualan. Kemudian perusahaan ngebayarin orang untuk dinas kerja untuk promosiin perusahaannya, maka juga biasanya akan masuk ke penjualan. Intinya ya berhubungan dengan proses penjualan. Nah, ada beban yang kedua yaitu adalah beban umum dan administrasi. Misalnya gaji karyawan, kemudian biaya administrasi, beli bolpen, beli kertas, beli alat-alat kantor gitu ya, bayar listrik, bayar air, itu semua masuk ke beban umum dan administrasi. Kalau kita nggak keluarin beban-beban ini, maka ya perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak bisa beroperasional dengan baik. Maka ini adalah beban operasional namanya. Nah, laba kotor dikurangi dengan beban operasional, maka kita akan mendapatkan yang namanya laba usaha. Jadi laba usaha adalah laba kotor dikurangin dengan beban operasional. Nah, dari laba usaha ini kemudian akan dikurangin atau juga bisa ditambah dengan hal-hal yang sifatnya lainnya. Nah, biaya lainnya ini adalah misalnya beban keuangan atau bunga pinjaman. Misalnya perusahaan ada minjem uang di bank dan ada harus bayar bunga, maka akan masuk ke biaya-biaya lainnya, yaitu biaya beban keuangan. Atau misalnya ada bayar pajak. Kalau pajak hampir pasti ada ya untuk setiap perusahaan ya, di mana perusahaan running akan bayar pajak. Itu biasa juga akan masuknya ke setelah laba usaha. Tapi di bagian ini juga ada yang namanya keuntungan-keuntungan lainnya. Misalnya bisa jadi ada penjualan aset gitu ya. Ada perusahaan tadi PT XYZ jualannya konveksi. Tapi karena dia misalnya punya ruko, kemudian rukonya dijual. Dan ketika rukonya dijual bisa menghasilkan keuntungan. Maka itu akan masuk ke bagian keuntungan lainnya. Kemudian ada keuntungan atau kerugian dari selisih kurs gitu misalnya. Atau ada revaluasi aset yang membuat ada keuntungan lain-lainnya. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Jadi, setelah laba usaha ini, di bagian ini bisa menjadi biaya, bisa menjadi keuntungan, setelah semuanya ini dijumlahkan. Ya. Nah, baru setelah kita kurangin dengan biaya atau keuntungan-keuntungan lainnya, yang sifatnya non-operasional, maka baru kita akan mendapatkan yang namanya laba bersih. Ya, laba bersih ini adalah keuntungan bersih perusahaan setelah mengurangi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode waktu. Ya. Laba bersih yang akan kita gunakan adalah yang namanya laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Jadi kalau teman-teman nanti buka laporan keuangan, kita akan mencari yang namanya ini, ya, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Semoga sampai sini masih ngikutin ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke contoh. Lanjutkan contoh tadi PT XYZ gitu ya. Misalnya setelah 1 tahun berjalan, PT XYZ ini ternyata berhasil mengumpulkan penjualan sebesar 3 miliar. Apakah besar, kecil? Kita belum tahu. Kita lanjut dulu ya. Misalnya penjualan 3 miliar, kemudian dengan penjualan 3 miliar itu beban pokoknya adalah 1,8 M. Dari sini maka kita akan mendapatkan laba kotor untuk XYZ itu sebesar 1,2 miliar. Dari laba kotor ini kemudian akan dikurangin dengan yang namanya beban penjualan, beban umum, dan beban administrasi yang kita kenal dengan biaya operasional. Ya, jadi setelah dikurangin dengan beban operasional, maka akan mendapatkan laba usaha sebesar 300 juta. Dari laba usaha 300 juta ini kemudian dikurangin dengan beban keuangan, beban pajak, dan ternyata bisa menghasilkan, XYZ ini menghasilkan keuntungan lainnya sebesar 30 juta. Ya, let's say si Alfa ini jago
jago saham gitu ya, jadi dia pakai uang perusahaan XYZ untuk diputerin di saham, dan ternyata sahamnya bisa menghasilkan 30 juta. Ya, ini bisa dari mana aja, dan let's say ceritanya seperti ini. That's why laba bersihnya menjadi 250 juta. Karena biaya lain-lainnya ternyata dikurangin 50 juta. Ya, minus 20 juta, dikurangin 60 juta, minus 80, ditambah 30 menjadi minus 50 juta. 300 juta dikurangin minus 50 juta menjadi 250 juta. Jadi kurang lebih income statement akan terlihat untuk XYZ seperti ini. Nah, kemudian lanjut ceritanya tentang XYZ ini, PT XYZ ini kemudian memutuskan untuk memutar 250 juta net profit tadi itu untuk modal usahanya lagi. Ya, kenapa? Karena 250 juta ini sebenarnya bisa aja dibagi-bagiin ke pemegang saham dalam bentuk dividen, bisa juga dipakai untuk diputerin lagi ke bisnisnya. Let's say dalam kasus ini mereka memutusin untuk diputerin lagi ke dalam bisnisnya. Maka yang terjadi di sini, di bagian ekuitas akan ketambahan yang namanya laba ditahan atau return earnings, di mana terdapat nilai 250 juta. Otomatis aset perusahaan kan bertambah, karena ekuitasnya bertambah. Dan pertambahan laba ditahan 250 juta ini ternyata udah berubah dalam bentuk cash, misalnya 150 juta, kemudian persediaan juga tambah jadi 300 juta sekarang. Ya, jadi kalau ini di total, maka total aset perusahaan pada saat ini nilainya sebesar 1,45 M. Dan tetap 1,45 M ini sekarang didanain dari 200 juta liabilities dan 1,25 M yaitu adalah modal sendiri atau modal dari perusahaan. Ya, tetap balance. Jadi dari income statement tadi setelah satu periode 1 tahun berjalan, maka income statement itu dapat mempengaruhi dari balance sheet perusahaan. Ya, jadi ini berkesinambungan. Dan misalnya PT XYZ mengembalikan pinjaman sebesar 40 juta, maka akan bagian yang terpengaruh adalah di bagian liabilitas, di mana tadi pinjaman banknya 200 juta, kemudian XYZ ini mengembalikan 40 juta. Jadi tadinya pinjaman banknya 200 juta, sekarang berkurang menjadi 160 juta. Otomatis bayarnya pakai apa? Bayarnya misalnya pakai cash, ya kan? Jadi cash-nya juga berkurang 40 juta. Yang tadinya 150 jadi 110 juta. Tapi tetap persamaan balance sheet tidak akan berubah. Mereka akan tetap balance. Asetnya sekarang ada 1,41, sekarang porsi liabilities-nya berkurang, tinggal 160 juta. Tapi modal bersihnya tetap ada 1,25 M. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya balance sheet dan income statement ini merupakan hal yang sangat sederhana. Nah, tiba-tiba nih, singkat cerita ya, tiba-tiba ada keputusan dari Charlie untuk ingin berhenti menjalankan bisnisnya. Dan Omega ingin membeli seluruh kepemilikan saham si Charlie. Kira-kira enaknya si Charlie ini jual berapa ya harganya ya? Apakah 300 juta? 600 juta, 1M, 2M, 5M, atau berapa? Ya, silakan teman-teman coba pikirin terlebih dahulu. Kalian pause dulu video ini di sini, ya, untuk kalian mikir, kalau kalian jadi Charlie, kira-kira kalian mau jual kepemilikan saham kalian ini, atau kepemilikan saham Charlie ini, sebanyak atau sebesar berapa rupiah? Coba kalian pikirin dulu ya. Gimana, udah kepikiran mau dijual di harga berapa? Mungkin setiap orang pasti akan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman ada yang bilang, ya jawab minimal 250 juta lah. Sekarang kan equity-nya 1,25 M, kemudian si Charlie punya 20%, maka ya udah 250 juta lah minimal. Tapi ada juga yang mungkin teman-teman ngejawab, enggak, mau jualnya 500 juta, mau jualnya 1M, 2M, karena perusahaan ini masih bisa bertumbuh, dan bla bla bla, dan apapun alasannya, sebenarnya jawabannya adalah ya suka-suka si Charlie. Atau memang benar suka-suka kalian mau jualnya di harga berapa. Karena setiap orang bisa ngelihat satu bisnis yang sama, mau jual perusahaan ini dengan ya suka-suka mereka mau dijual di harga berapa. Betul kan? Nah, jadi untuk ngejual saham memang ya si Charlie bisa berapa aja, tergantung Charlie mikirnya apa. Nah, sekarang kita coba switch posisi atau tukar posisi. Sekarang kita berdiri di posisinya si Omega sebagai seorang investor yang mau beli saham dari PT XYZ ini. Apakah Omega mau beli di harga 300 juta, 600 juta, 1M? Itu tunggu dulu, itu urusan nanti.
Sekarang pertanyaannya adalah apakah Omega mau beli XYZ ini dulu atau enggak? Dan apakah kualitas dari perusahaan XYZ ini bagus untuk dibeli atau enggak? That's why sebelum ngomongin harga, sekarang Omega harus nentuin dulu apakah perusahaan ini memiliki kualitas yang bagus atau enggak. Nah, sama juga dengan kita, waktu kita mau beli saham, kita akan, posisinya kan kita jadi investor saham dulu nih, yang posisinya kita nggak punya saham dan kita yang mau beli duluan nih. Baru nanti kita ngomongin harga jualnya. Nah, kalau kita jadi Omega, kita harus lihat dulu nih, kita nilai apakah XYZ ini bagus atau tidak. Nah, tentu aja kita akan lihat kualitas fundamentalnya seperti apa. Nah, untuk nentuin suatu kualitas perusahaan bagus atau enggak, maka kita butuh yang namanya financial ratio. Dan di sini kita akan belajar 10 financial ratio yang menurut saya 10 hal ini adalah yang paling penting dan saya pakainya memang 10 rasio ini aja cukup. Ya, teman-teman bisa lihat dan kita nanti akan bahas satu persatu. Nah, dari 10 rasio ini mungkin teman-teman udah ada yang familiar, ada yang belum, tapi tenang aja, nanti kita akan coba bahas satu persatu. Tapi dari 10 rasio ini, saya itu akan bagi jadi 2. Ya. 8 yang pertama, ini adalah rasio-rasio yang saya pakai untuk menentukan kualitas dari perusahaan. Dan 2 rasio berikutnya adalah untuk nentuin tentang harganya. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu dari rasio-rasio ini. Pertama, kita akan bikin summary terlebih dahulu. Informasi apa saja yang kita punya dari income statement dan balance sheet-nya PT XYZ dalam kondisi yang terakhir. Ini summary PT XYZ terakhir ya, sesuai dengan contoh yang kita bikin bersama-sama. Nah, untuk rasio yang pertama, kita akan belajar yang namanya gross profit margin. Ya, gross profit margin ini adalah membandingkan antara gross profit dibandingkan dengan revenue-nya. Ya, jadi kita akan tahu, mendapatkan gambaran, seberapa besar sih laba kotor yang bisa didapat setiap ada penjualan. Untuk rasio ini semakin tinggi tentu semakin bagus, artinya perusahaan tersebut semakin profitable. Ya di sini gampang ya, semakin tinggi semakin bagus. Nah berikutnya operating profit margin. Ini mirip dengan gross profit margin di mana sekarang yang dibandingkan adalah operating profitnya. 300 juta dibandingkan dengan 3 miliar, maka dapat 10%. Jadi, operating profit margin adalah seberapa besar laba operasi yang didapat setiap ada penjualan. Sama juga dengan GPM tadi, higher is better, semakin tinggi semakin bagus. Berikutnya, net profit margin. Ya, ini membandingkan antara net profit dengan revenue. Di sini 250 juta net profitnya dibandingkan dengan revenue 3 miliar, maka dapat nilai 8,3%. Nah, ya, untuk OPM dan GPM tadi, higher is better. Untuk net profit margin juga sama. Akan tetapi, perlu dilihat apakah ada penghasilan lain-lain yang sifatnya signifikan atau tidak. Karena teman-teman kalau ingat ya, di bagian income statement, dari operating profit ke net profit ini, itu ada beberapa pengurang. Umumnya ada 2 pengurang tadi, biaya keuangan, ya kan, dan biaya pajak. Tapi jangan lupa ada kadang biaya lain-lain atau bahkan juga ada keuntungan lain-lain. Nah, jangan sampai di bagian sini dari operating profit ke net profit itu banyak sekali keuntungan lain-lain yang sifatnya sebenarnya one time saja atau sesekali doang yang sifatnya juga tidak operasional. Jadi perlu berhati-hati karena dari operating profit ke net profit ini banyak sekali hal-hal lain yang bisa menyebabkan net profit ini tiba-tiba bisa naik, bisa jadi lebih besar bahkan dari 300 juta. Jadi higher is better, tapi sekali lagi perlu dilihat apakah ada penghasilan lain-lain yang sifatnya signifikan atau tidak. Nah, oleh karena itu, kita akan mencoba membandingkan antara berapa net profit-nya dibandingkan dengan berapa operating profit-nya. Yang kita kenal dengan istilah other burdens. Ini mungkin rasio tidak familiar, jarang sekali orang pakai, tapi ini bukan saya yang bikin ya. Ini memang ada teorinya gitu ya. Jadi biasanya orang akan bagi jadi 2 terlebih dahulu, interest burden atau tax burdens. Tapi biasa saya jadiin jadi satu aja, other burdens, untuk include yang di sini nih, gap antara operating profit dengan net profit. Di sini, other burdens yang nilainya 83%. Ini artinya apa? Artinya, dari operating profit 300 juta, itu bisa di-retain 83%, atau bisa ditahan 83% untuk berubah menjadi net profit. Sampai sini nangkep ya?
Jadi semakin kecil artinya operating profit-nya tuh banyak sekali kemakan biaya-biaya lainnya sehingga net profit-nya jadi kecil. Nah, idealnya berapa? Idealnya itu sekitar 65-75%. Kenapa? Karena pajak PT itu seharusnya 25%. Berarti kan net profit-nya udah kepotong 25% nih, ya kan? Harusnya sekitar 75%-an. Tapi biasa ada biaya-biaya lainnya, biaya-biaya keuangan. Jadi idealnya menurut saya 65-75% ini ideal. Kalau angkanya terlalu kecil, artinya kemungkinan besar banyak sekali beban keuangan atau beban lainnya juga bisa juga, ya. Jadi terlalu kecil artinya banyak beban yang menggerogotin operating profit sehingga net profitnya jadi kecil. Tapi kalau di atas 100%, artinya ada penghasilan yang lain-lain. Dan penghasilan lain ini nilainya besar, sehingga net profitnya bisa saja lebih besar daripada operating profitnya. Nah, tujuan dari order burdens ini adalah sifatnya sebagai warning. Apakah net income-nya ideal atau enggak? Ya, terlalu kecil, kebanyakan biaya lain-lain, terlalu besar artinya banyak penghasilan lain-lain. Jadi di sini bukan berarti, oh, semakin besar semakin bagus, semakin kecil semakin jelek. Tidak demikian. Ya, tapi tujuan di sini adalah sebagai warning. Sekali lagi saya jelaskan order burdens, berapa persen sih ya porsi dari operating profit yang bisa di-retain menjadi net profit. Oke, itu maksud dari order burdens ini. Nanti akan ada contoh, tapi kita akan lanjut dulu ya. Ke rasio yang berikutnya adalah total asset turnover. Di sini membandingkan antara revenue dengan total asetnya. Revenue selama 1 tahun terakhir 3 miliar dan asetnya ada 1,4 miliar di posisi terakhir. Jadi biasanya untuk melihat atau menghitung financial ratio kita menggunakan untuk balance sheet adalah bagian yang posisi terakhir. Nah, di sini untuk total asset turnover semakin tinggi angkanya artinya semakin bagus. Semakin tinggi artinya perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aset. Jadi gini ceritanya, perusahaan punya aset 1,4 M, tapi dia bisa menghasilkan pendapatan 2,1 kali lipat dari total asetnya, yaitu sebesar 3 miliar. Itu adalah total asset turnover. Semakin tinggi artinya perusahaan tersebut semakin efisien. Berikutnya kita masuk ke rasio berikutnya, yaitu adalah return on asset. Ini sebenarnya mirip dengan total asset turnover. Kalau tadi TATO, total asset turnover, menghitung revenue-nya, kalau return on asset itu melihat net profit-nya. Ya, di mana net profit dari perusahaan XYZ adalah 250 juta. Padahal modalnya 1,4 M. Jadi nilainya 17%. 17% ini artinya dari 1,4 M ini, dari total aset 1,4 ini, net profit-nya itu setara dari 17% dari total asetnya, yaitu setara 250 juta. Gitu ya. Semakin tinggi artinya perusahaan semakin besar dalam menghasilkan profit dari setiap asetnya. Nah, di sini juga sebenarnya higher is better, tapi mirip kayak ya net profit margin tadi. Kenapa? Karena perlu dilihat apakah ada penghasilan lain-lain yang signifikan atau tidak. Kenapa? Karena kalau udah ngomongin net profit itu bisa bias. Ya, kenapa? Karena sekali lagi, bisa aja dari operating profit ke net profit itu banyak sekali faktor-faktor lain-lainnya. Biasa dimasukinnya di sini. Nah, kalau tidak ada penghasilan lain-lain, berarti ya semakin tinggi semakin bagus. Oke, selanjutnya ke rasio yang berikutnya itu ada yang namanya equity multiplier. Ini juga rasio yang mungkin jarang dipakai oleh orang, tapi saya lebih suka pakai equity multiplier ini. Nah, apa itu equity multiplier? Equity multiplier ini membandingkan antara aset yang dipunya dengan total equity atau total modal perusahaan. Jadi di sini equity multiplier-nya 1,4 M dibagi 1,25 M. Artinya 1,1 kali. Artinya, saya punya modal 1,2 M. Tapi kok aset perusahaan saya 1,4 M ya? 1,1 kali lipat dari modal saya ya? Artinya, itu kan ada daya ungkit, ya, financial leverage ya, ibaratnya, atau bahasa lainnya financial leverage. Jadi equity multiplier itu adalah financial leverage. Saya punya 1,2 M, tapi kok aset saya 1,4 M. Ada daya ungkit. Daya ungkitnya pakai apa? Yaitu pakai liabilities. Nah,
Kalau misalnya equity multiplier-nya di atas 2, artinya hutangnya itu jauh lebih besar daripada equity-nya. Gitu ya. Kalau di antara 1-2 kali, maka porsi equity masih lebih besar daripada porsi hutang. Semakin kecil, angka equity multiplier ini artinya semakin sehat dan jauh dari resiko default. Tapi semakin kecil juga daya ungkitnya. Nah, mungkin teman-teman kenal dengan istilah debt equity ratio atau DER. Sebenarnya itu mirip. Kalau debt equity ratio itu membandingkan antara liabilities dibandingin dengan equity. Ini kalau debt equity ratio ya. Dan kalau dihitung itu kan nilainya 0,13%. Ya, 0,13 kali. Ya, itu kan sama dengan kayak ini nih. 0,13 kali, cuma kalau equity multiplier ditambahin 1 di depannya. Ya. Tapi kenapa saya pakai equity multiplier dibandingin debt equity ratio? Nanti setelah ini akan saya jelaskan. Nah, jika equity multiplier-nya di atas 2, ini perlu diteliti lebih dalam, apakah porsi liabilitasnya itu besar atau enggak. Porsi liabilitas yang berbunganya. Karena hutang yang berbahaya adalah hutang yang memiliki bunga. Tapi kalau hutangnya adalah kebanyakan hutang usaha yang biasa tidak ada bunganya, itu tidak terlalu masalah. Oke, semoga sampai sini teman-teman masih bisa ngikutin ya. Nah, kita mau cari perusahaan yang kalau bisa ekuitasnya itu lebih besar daripada liabilitas yang berbunga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan perusahaan ini tuh aman. Ya, artinya modalnya itu sebenarnya masih bisa mengcover liabilitas atau pinjaman yang sifatnya ada bunganya. Itu dari equity multiplier. Oke, selanjutnya kita ke rasio yang berikutnya, ada yang namanya return on equity. Return on equity adalah membandingkan antara net income atau net profit dengan equity-nya. Di sini net income-nya 250 juta, padahal modal perusahaan 1,25 M, setara dengan 20%. Ini adalah rasio pencetak uang. Ya, karena menghitung seberapa besar keuntungan yang didapat dari modal yang ditanam. Punya modal 1,25 M dan perusahaannya bisa menghasilkan 250 juta. Semakin tinggi tentu semakin bagus, ya. Tapi perlu dilihat sekali lagi nih, karena ini ngomongin net income. Net income bisa bias. Jadi perlu hati-hati, perlu dilihat apakah ada penghasilan lain-lain yang sifatnya signifikan atau enggak. Nah, dari 8 rasio yang udah kita pelajarin yang ngomongin tentang kualitas, menurut saya return on equity ini adalah rasio yang paling penting. Kenapa? Karena begini ceritanya. Karena ROE ini tuh bisa di breakdown. Maksudnya seperti apa dan breakdown-nya seperti apa, saya akan jelaskan seperti ini. Jadi return on equity ini itu bisa didapat dengan mengkalikan antara return on asset dikalikan dengan equity multiplier-nya. Ya, jadi ROA dikali dengan equity multiplier, itu kita dapat nilai return on equity. Nah, ROA ini itu juga didapat dari mengkalikan net profit margin dikalikan dengan total aset turnover-nya. Dan net profit margin ini bisa kita dapatkan dengan menghitung operating profit margin-nya, kemudian dikali dengan other burdens atau biaya-biaya yang lainnya tadi. Nah, kalau teman-teman penasaran, kalian bisa menjumlahkan setiap angka yang tadi udah kita hitung dari PT XYZ. ROE-nya kan 20% tuh tadi. 20% ini didapat dari ROA 17% dikalikan dengan equity multiplier 1,1 kali. ROA 17% ini didapat dari NPM 8,3% dikalikan dengan TATO 2,1 kali. Dan net profit margin didapat dari mengkalikan OPM 10% dikalikan dengan other burdens 83%. Seperti itu. Nah, dari return on equity ini, kenapa return on equity ini menjadi paling penting menurut saya? Karena ROE ini tuh bisa di breakdown. Dan kita akan coba cari tahu apakah ROE-nya ini bagus atau enggak. Karena sekali lagi ROE ini adalah rasio pencetak uang. Nah, maka dari itu kita bisa bahasakan lebih sederhana, ROE itu dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, profitability. Yang kedua adalah efisiensi.
Dan yang ketiga adalah financial leverage atau daya ungkit. Jadi ROE itu profitability dikali efisiensi dikali financial leverage. Profitability kita bisa hitung dari net profit margin. Efisiensi kita lihat dari TATO, dan financial leverage kita gunakan equity multiplier. Nah, di sini ciri-ciri wonderful companies ya, yang mau kita cari adalah perusahaan-perusahaan dengan return on equity yang tinggi dan stabil atau bahkan yang kalau bisa yang meningkat. Dan di sini rule of thumb-nya adalah kita mau cari perusahaan-perusahaan dengan return on equity di atas 10%. Kenapa? Karena return on equity itu bisa dibandingkan dengan misalnya bunga deposito atau bunga obligasi. Jadi misalnya gini, kalau kita beli obligasi dapat bunga 7%, maka 7% itu sebenarnya adalah return on equity. Kita taruh uang 100 juta, mendapatkan return 7 juta. Nah, di dunia financial market, investasi yang paling hampir tidak beresiko dan return-nya paling tinggi itu adalah obligasi biasanya. Resikonya rendah, tapi return-nya lebih tinggi dibandingkan naruh uang misalnya di deposito yang bunganya lebih kecil lagi. Nah, jadi kalau ada bisnis-bisnis yang return on equity-nya di bawah bunga deposito atau bahkan bunga obligasi, maka itu sebenarnya bisnis yang sangat tidak bagus. Kenapa? Karena investor punya pilihan daripada bikin bisnis capek-capek, naruh bisnis yang lebih beresiko. Ini ada loh investasi yang tidak beresiko, tapi bisa ngasih return, yaitu obligasi tadi. Yang sekarang nilainya mungkin paling tinggi juga 8%. Jadi kalau di bawah 8%, mending taruh obligasi aja daripada capek-capek taruh uang di bisnis yang lebih beresiko. Jadi kita mau cari bisnis-bisnis yang return on equity-nya kalau bisa di atas 10%. Karena bisnis itu jauh lebih beresiko dibandingkan obligasi. Bisa aja bisnis gagal, tapi bisa aja kalau berhasil, bisanya menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada sekedar naruh uang di deposito atau obligasi. That's why rule of thumb-nya adalah di atas 10%. Di bawah 10% kita coret dulu aja. Nah, berikutnya return on equity yang tinggi itu karena profitability dan karena efisiensinya yang tinggi. Ya, jadi kita mengutamakan return on equity tinggi itu karena dua hal ini yang tinggi, yaitu profitability dan efisiensi. Bukan sekedar hanya financial leverage-nya yang tinggi. Ya, kenapa? Kalau financial leverage-nya tinggi, itu artinya sebenarnya modalnya si investor itu yang memang kecil, tapi dia pakai utang sebagai daya ungkitnya. Which is, kalau terlalu banyak utang, itu terlalu bahaya. Nah, karena return on equity itu membandingkan dengan modal yang disetor atau modal yang dimiliki oleh perusahaan, maka jadi seakan-akan return on equity-nya besar, yaitu karena modalnya kecil. Nah, jadi kita menghindari financial leverage yang terlalu tinggi. Berikutnya, profitability khususnya NPM itu tinggi karena operating profit margin dan gross profit margin-nya juga tinggi. Bukan karena penghasilan lain-lain. Kenapa? Karena kalau net profit sekali lagi bisa bias. Ya, bisa aja karena ada penghasilan lain-lain yang sifatnya juga bukan operasional, sifatnya cuma sementara, cuma sesekali doang. Dan ini adalah rasio yang ke-11 yang mungkin saya tidak jelaskan, tapi seharusnya teman-teman sudah paham, di mana yang paling penting adalah perusahaan itu memiliki sales atau revenue dan earnings yang bertumbuh. Growth, ini adalah rasio yang ke-11. Jadi ciri-ciri wonderful companies itu adalah, menurut saya adalah ini. Return on equity-nya tinggi, dan perusahaan itu bertumbuh terus dari sisi revenue dan dari sisi net profit. Jadi kalau balik lagi ke contoh PT XYZ, ya, kita lihat financial leverage adalah equity multiplier. Kita lihat equity multiplier-nya tidak terlalu besar ya, di bawah 2 kali, which is sehat. Jadi return on equity-nya ini tinggi karena memang return on asset-nya besar, 17%. Nah, return on asset yang 17% ini didapat dari mana? Didapat dari profitability sebesar 8,3% NPM-nya, kemudian efisiensinya TATO 2,1 kali. Nah, kita bisa lihat kalau secara kasar mungkin margin tidak terlalu besar, tapi karena dia efisiensinya bagus, pertataran bisnisnya cepat, jadi TATO-nya tinggi, menghasilkan return on asset yang juga besar. Nah, tapi NPM ini bisa bias, makanya kita cek sekali lagi apakah operating profit margin-nya juga tinggi. Ternyata tidak jauh beda,
profit marginnya juga tinggi 10%, dan other burdens-nya 83%, which is ya masih oke lah, tidak terlalu tinggi. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang profitability dan efisiensi. Yang kita kenal tadi, hubungan antara net profit margin dengan TATO. Nah, profit margin kalau dikalikan dengan total asset turnover, kan maka kita akan mendapatkan return on asset. Nah, pada umumnya, hubungan antara NPM dan TATO itu berlawanan. Ya, biasanya kalau bisnisnya low margin, ya, tapi turnover-nya itu biasanya tinggi. Misalnya kayak gini, kita jualan air mineral, untungnya itu 1.000 per botol, tapi bisa jualan banyak, ya 1 juta botol, maka keuntungannya 1 miliar. Marginnya kecil, jualan air mineral tuh marginnya kecil, tapi turnover-nya atau efisiensinya itu cepat, besar, maka profitnya bisa besar. Tapi ada juga bisnis-bisnis yang memang marginnya tuh besar, tapi turnover-nya tuh rendah sekali. Misalnya jual satu rumah tuh bisa untung 1 miliar, padahal cuma jual satu rumah saja. Tapi sama-sama menghasilkan profit 1 miliar. Nah, that's why NPM dan TATO itu biasanya suka berlawanan. Kalau NPM-nya besar, maka TATO-nya kecil. Atau kalau NPM-nya kecil, biasa TATO-nya besar. Nah, tapi biasa setiap industri itu kan berbeda. Jadi saya rangkumkan seperti ini. Bisa aja perusahaan-perusahaan yang marginnya kecil, turnover-nya tinggi, itu menghasilkan ROA yang tinggi. Itu bisa. Ada juga marginnya yang tinggi, low turnover-nya rendah. Itu juga bisa menghasilkan return on asset yang tinggi. Nah, tapi kalau ada perusahaan yang marginnya besar, turnover-nya juga besar, maka ROA-nya itu pasti bagus. Pasti akan lebih tinggi lagi. Nah, ya, ini tadi sudah saya jelasin ya, pada umumnya perusahaan akan memiliki margin yang lebih tinggi kalau memiliki turnover yang lebih rendah, dan vice versa, ya seperti itu. Nah, tapi kalau ada perusahaan di industri yang sama, punya saham margin tinggi dan turnover yang tinggi, maka itu ciri tambahan dari wonderful companies. Nah, mulai panas, mulai bingung, coba teman-teman bisa ulang, diputar lagi videonya untuk kalian dapat pemahaman yang lebih paham lagi. Tapi untuk lebih paham lagi, nanti ke belakangnya juga akan ada contoh untuk menjelaskan hal ini. Ya, pelan-pelan dulu, kita akan balik dulu lagi ke studi kasus. Nah, kita balik lagi nih ke XYZ, oke? Jadi dengan kondisi seperti ini, apakah Omega masih mau membeli perusahaan PT XYZ? Kalau saya rasa sih harusnya mau-mau aja ya. Karena tadi return on equity-nya menurut saya besar, di atas 10%, sebesar 20%, dengan return on asset yang juga besar, efisiensinya juga bagus, dan tidak ada banyak penghasilan lain-lain yang aneh-aneh, ya operating profit-nya juga cukup tinggi, equity multiplier-nya juga rendah. Jadi, anggap saja kita dalam kasus Omega ini, Omega kemudian memutuskan untuk mau membeli perusahaan PT XYZ ini. Nah, jadi Omega kemudian memutuskan untuk membeli saham Charlie, karena PT XYZ memiliki kondisi keuangan yang profitable dan sehat. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau satu lembar saham Charlie dijual 2,5 juta rupiah, apakah mahal atau murah? Kalau dijual 12,5 juta rupiah, dijual 50 juta rupiah, mahal atau murah? Nah, that's why kita akan belajar ke dua rasio yang belum dipelajarin, yaitu tentang harga. Yaitu kita menggunakan PBV, atau price to book value, dan PER, atau price to earning ratio. Saya jelaskan terlebih dahulu, untuk PER itu adalah perbandingan antara harga dengan jumlah earnings per lembar sahamnya. Oke? Nah, earnings per lembar saham ini bisa didapatkan dari membandingkan antara net profit-nya dibandingkan dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, itu kalau PER. Ya, kalau PBV juga akan mirip. PBV itu membandingkan antara price dengan book value-nya. Book value itu apa? Book value adalah total equity dibandingkan dengan total lembar saham yang beredar. Jadi PER dan PBV itu bedanya, PER melihat earnings, PBV melihat book value atau yang namanya equity. Sampai di sini, nangkep ya? Kita akan coba lihat di kasusnya PT XYZ.
Pertama-tama kita akan cari tahu dulu nih, nilai dasar per satu lembar saham XYZ1 ini tuh berapa. Pertama kita hitung tadi earnings per share-nya, ya, net profit dibandingkan dengan total lembar saham. Earnings-nya 250 juta, lembar sahamnya adalah 100 lembar. Maka satu lembar saham mewakili earnings sebesar 2,5 juta rupiah. Berikutnya untuk yang book value membandingkan total equity. Total equity-nya tadi terakhir ada 1,25 M. Jumlah lembar sahamnya ada 100. Maka satu lembar sahamnya itu mewakili atau setara dengan 12,5 juta ekuitas atau modal bersih. Nah, baru dari EPS dan PVPS ini kita kemudian hitung berapa PER dan PBV-nya. Nah, jika dijual di harga 2,5 juta rupiah per lembar saham, maka PER-nya 2,5 juta, which is harganya, dibandingkan dengan EPS-nya 2,5 juta juga. Maka PER-nya adalah 1 kali. PBV-nya juga sama, harganya jualnya 2,5 juta, dibandingkan dengan book value per share-nya itu adalah 12,5 juta. Maka PBV-nya 0,2 kali. Gampang ya? Kalau dijual di harga 12,5 juta gimana? Maka ya PER-nya akan berubah, ya harganya 12,5 juta dibagi 2,5 juta, dapat 5 kali. PBV-nya juga naik menjadi 1 kali. Dijual 50 juta berarti PER-nya 20 kali, PBV-nya 4 kali. Gampang kan? Nah, pengertiannya apa? Maka, semakin kecil PER dan PBV, artinya semakin murah valuasinya. Ya kan? Kalau dijualnya 2,5 juta, 2,5 juta ini kan nominalnya lebih rendah dibandingin 50 juta. Dan PER dan PBV-nya juga semakin kecil, ya, dibandingin kalau dijualnya mahal. Artinya semakin kecil, semakin murah valuasinya. Tapi ingat, konsep dari harga dibandingkan dengan kualitas. PER PBV kecil itu bukan berarti bagus. Ya, bukan bicara tentang kualitas fundamental. Ya, bukan bicara tentang kualitas perusahaan. Di sini kan kita nggak ngomongin faktor-faktor kualitas seperti revenue, operating profit, kan nggak. Di sini kita cuma ngomongin harga doang. Nah, semoga sampai di sini teman-teman masih pada ngikutin. Jadi, dari contoh studi kasus PT XYZ ini, kita sudah belajar kan 10 financial ratio yang saya benar-benar pakai dan menurut saya ini yang paling penting. Ya, tapi pengaplikasiannya di saham bagaimana? Setelah ini saya akan coba jelaskan. Nah, tapi sebelum saya jelaskan, saya punya satu pertanyaan untuk kalian coba mikir juga ya. Menurut teman-teman, bagaimana caranya kita tahu bahwa diri kita itu pintar? Bagaimana kita tahu kalau kita itu pintar saham? Kita tahu kita tuh jago masak, kita tahu kalau kita jago matematika atau apapun itu. Bagaimana cara kita tahu? Coba kalian pikirin deh. Saya kasih waktu pause ya, 5 detik untuk kalian pikirin. Gimana caranya kita tahu kalau diri kita itu pintar atau enggak. Udah kepikiran bagaimana cara tahu kita pintar atau enggak? Nah, kalau menurut saya, cara tahu kita pintar atau enggak itu caranya cuma 2. Pertama, yaitu dengan dibandingkan dengan peers. Kita, kalau misalnya dibandingkan dengan anak TK gitu ya, kita bisa katakan bahwa diri kita ini jago matematika. Kenapa? Karena anak TK nggak bisa matematika, tapi kita bisa. Karena kita dibandingkan dengan anak TK. Maka kita bisa bilang, kita pintar matematika. Tapi kalau kita dibandingkan dengan profesor, dengan Albert Einstein, kita yang sama bisa menjadi seorang yang terlihat bodoh. Gitu ya, karena kita dibandingkan dengan yang lain. Itu cara yang pertama, jadi dengan membandingkan dengan peers. Cara yang kedua itu bisa dibandingkan dengan diri kita di masa lalu. Misalnya, saya bisa katakan saya jago masak. Kenapa? Karena dulu saya nggak bisa masak. Saya nggak bisa masak sama sekali. Saya sekarang bisa berenang. Kenapa saya bisa katakan saya bisa berenang? Karena dulu saya nggak bisa. That's why kita tahu kita pintar atau enggak, karena kita bertumbuh atau kita ngelihat pertumbuhan kita dari masa lalu. Nah, yang ketiga yaitu dengan benchmark atau standar. Misalnya, kalau mau mengemudi, maka harus ada tes mengemudinya, ada SIM-nya. Nah, itu kan ada faktor-faktor atau nilai-nilai yang sudah ditentukan. Nah, apakah kita lulus?
kalau kita lulus berarti kita bisa katakan bahwa kita pintar mengemudi. Kalau nggak lulus berarti kita tidak pintar mengemudi. Jadi bisa dibandingkan dengan peers, dibandingkan dengan internal, bisa dibandingkan dengan benchmark yang ada. Nah, sama juga di saham, kita bisa tahu saham itu bagus atau enggak, kemudian mahal atau murah, itu caranya juga cuma dua, yaitu dibandingkan dengan eksternal atau dibandingkan dengan internal. Nah, kalau dibandingkan dengan eksternal, maka contohnya seperti ini. Kita mau tanya, Bank BCA itu bagus atau enggak? Ya, kita harus bandingkan dulu dengan bank-bank lainnya. Bandingkan dengan Mandiri, BNI, dan BRI. BSD bagus enggak sektornya atau perusahaannya? Maka kita harus bandingkan dengan perusahaan sejenis. Sumarekon, Alam Sutra, Lipo Cikarang, dan lain sebagainya. Konstruksi juga demikian, dan semua subsektor juga demikian. Jadi kita harus membandingkan dengan peers. Atau cara yang kedua, yaitu membandingkan dengan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Apakah perusahaan itu punya revenue 3 miliar bagus? Oh, 3 miliar nggak bagus, karena dulu pernah 10 miliar, let's say. Jadi 3 miliar tidak bagus, tapi kalau dulunya cuma bisa jualan 500 juta, sekarang bisa jualan 3 miliar, tentu saja kita bisa bilang 3 miliar sudah angka yang bagus. Jadi selalu untuk membandingkan perusahaan, menilai perusahaan, itu saya selalu pakai dua hal ini. Itu yang paling kuncinya. Bandingkan dengan peers dan bandingkan dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan coba masuk ke investing framework yang akan saya jelaskan. Pertama kali saya akan coba jelaskan secara keseluruhan terlebih dahulu. Oke? Jadi framework yang saya lakukan adalah, yang pertama kali kita akan melakukan yang namanya analisa per industri. Jadi industri di saham kita itu ada banyak, kita akan coba melakukan analisa per industrinya. Kemudian dari setiap industri tersebut, kemudian kita akan memilih saham-saham yang terbaik berdasarkan kualitasnya terlebih dahulu. Ya, kita nggak akan ngomongin harga di bagian ini. Dan mencari kualitas yang bagus bagaimana caranya? Ini yang udah kita pelajarin sepanjang video bagian pertama ini. Nah, begitu kita memilih saham yang terbaik di industrinya, baru kemudian kita analisa lebih dalam. Analisa lebih dalam ini tujuannya apa? Untuk melihat relatif to internalnya, pertumbuhannya dari waktu ke waktu seperti apa. Gitu ya. Karena kalau analisa industri tadi kita baru screening eksternal, kalau analisa lebih dalam berarti kita baru analisa secara internal dari waktu ke waktu, pertumbuhannya seperti apa. Dan di sini kita akan coba juga memahami bisnis modelnya seperti apa sih, kemudian manajemennya seperti apa, prospeknya seperti apa. Nanti akan kita bahas. Nah, berikutnya setelah kita analisa lebih dalam, baru kemudian kita akan menentukan valuasi dan target harganya itu berapa. Dan setelah kita menentukan valuasi dan target harganya, baru kita akan mengatur portfolio kita. Jadi step by step-nya akan seperti ini. Tapi tujuan dari framework ini tuh apa sebenarnya? Nah, goal dari framework ini, saya itu mau mencari hal ini, yaitu mencari ketidakrasionalan pada saham-saham wonderful company. Apa itu ketidakrasionalan? Nanti saya akan bahas, tapi gampangnya seperti ini. Saya mau mencari saham-saham yang bagus, tapi dijualnya semakin murah. Perusahaan yang semakin bagus kinerjanya dari tahun ke tahun, tapi harganya malah semakin murah. Itu ketidakrasionalan. Kemudian ketidakrasionalan berikutnya adalah perusahaan yang paling bagus di industri, tapi dijualnya di harga yang murah. Itu kan contoh-contoh yang hal-hal yang tidak rasional. Padahal perusahaannya bagus-bagus saja. Nah, supaya lebih jelasnya nanti kita akan ada contohnya. Nah, di bagian yang pertama ini kita akan coba masuk ke dua poin yang pertama, yaitu untuk melakukan analisa per industri. Nah, untuk menganalisa per industri, maka kita harus pecah-pecah dulu setiap industri yang ada di bursa saham kita. Di bursa saham kita sebenarnya ada 9 industri besar, di mana setiap industri itu memiliki subsektornya masing-masing lagi. Contohnya untuk basic industry. Basic industry dibagi menjadi semen, perusahaan keramik, perusahaan chemicals, animal feed, dan lain sebagainya. Nah, informasi ini dapat dari mana? Di IDX saya dapatkan, dan saya udah bagi-bagi menjadi seperti ini pembagiannya. Nah, sekarang kita akan coba contoh. Misalnya kita akan melakukan analisa industri dari sektor kabel. Ya.
di bagian industri aneka industri itu ada subsektor namanya sektor perkabelan. Nah, jadi pertama-tama kita akan list dulu nih perusahaan yang ada di perkabelan itu apa aja. Ada 6 saham, ada SCCO, KBLI, VOKS, JSCC, IKBI, dan KBLM. Nah, dari 6 saham ini, kemudian kita akan cari yang namanya revenue-nya, gross profit, operating profit, net profit, total asset, dan total equity. Kenapa? Karena rasio-rasio ini diperlukan untuk menghitung 8 rasio kualitas yang udah kita pelajarin. Jadi kalau kita ngerekap, saya rekap utamanya ini dulu. Cuma 6 ya, revenue, gross profit, operating, net, total asset, total equity. Tapi bisa menghitung 8 rasio kualitas. Nah, angka-angka ini bisa didapat dari mana? Ya, pertama sumbernya tentu paling valid itu dari laporan keuangan masing-masing. Jadi bisa dibukain satu persatu, kemudian dimasukin angka-angkanya dengan format seperti ini, gitu ya. Nah, laporan keuangan bisa dilihat dari IDX atau dari website perusahaannya masing-masing. Kalau nggak mau capek satu persatu, kita bisa menggunakan aplikasi sekuritas masing-masing. Biasa di aplikasi sekuritas masing-masing sudah ada summary dari laporan keuangan yang sudah direkap. Biasanya informasi 6 angka ini biasanya memang sudah ada. Jadi ini angka yang umum, biasanya sudah ada. Jadi kalian bisa copy dari aplikasi sekuritas masing-masing. Atau kalau saya pribadi, kebanyakan pakai aplikasi yang namanya Stockbit. Ya, tapi Stockbit-nya pakai fitur yang premium. Itu kalian bisa subscribe berlangganan data atau bisa dengan membuka akun di Stockbit Premium. Ya, kemudian akan dapat akses untuk bisa akses data-data keuangannya. Atau teman-teman yang nggak mau berlangganan, untuk yang sumber free gitu ya, misal aplikasi sekuritasnya kurang enak, kurang lengkap juga, saya sarankan untuk dari sumber investing.com ya, atau pakai hots.mireasset.co.id. Ini datanya juga menurut saya cukup lengkap dan bagus juga. Dan isinya sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, setelah kalian mendapatkan data-data keuangan ini, kemudian kita akan hitung 8 rasio yang udah kita pelajarin. Dan termasuk bisa sekalian untuk rasio PER dan rasio PBV-nya. Dan maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita udah hitung ya GPM, OPM, dan rasio-rasio yang udah kita pelajarin tadi. Nah, setelah kita dapat data ini, baru kemudian kita analisa. Bagaimana cara analisa membanding-bandingkan setiap sahamnya? Caranya mudah. Dengan format yang saya seperti ini, maka saya bacanya adalah dari kanan ke kiri, yaitu dari return on equity terlebih dahulu. Kenapa? Sekali lagi, return on equity menurut saya rasio yang paling utama. Tapi kemudian dari ROE ini kita breakdown, ya. Kita lihat pertama di bagian return on equity-nya terlebih dahulu. Di sini yang paling tinggi adalah JSCC, ya. JSCC memiliki return on equity yang paling tinggi. Kemudian ada KBLI, dan yang ketiga adalah VOKS. 3 ini masih oke, kenapa? Karena juga di atas 10%. Meskipun secara rata-rata 9% ya. Kalau rata-rata ya udah tinggal semuanya dijumlah, kemudian dibagi jumlah sahamnya ada 6. Ya, jadi ini adalah 3 saham yang return on equity-nya di atas rata-rata, dan juga kebetulan semuanya di atas 10%, which is good. Nah, tapi kita juga mau coba lihat nih, apakah ROE-nya ini beneran valid bagus atau enggak. Maka kita mundur, kita lihat financial leverage-nya terlebih dahulu. Ternyata JSCC return on equity-nya tuh besar, tapi karena equity multiplier-nya dibandingkan dengan 3 saham lainnya, itu dia yang paling besar sendiri. Ya, ini udah warning, di atas 2 juga lagi. Sama juga dengan VOKS, ternyata equity multiplier-nya besar. Ya, ini udah warning. KBLI masih oke karena nilainya di bawah 2. Nah, berikutnya kita lihat efisiensinya. Mana yang paling tinggi? Ternyata yang paling tinggi adalah IKBI. Kemudian ada JSCC, kemudian ada KBLI. Ya. Kemudian kita lihat net profit margin-nya. Net profit margin-nya yang paling tinggi adalah KBLI, kemudian ada SCCO, dan sisanya di bawah 5% semua. Kemudian kita lihat di sini hubungan antara net profit margin dengan total asset turnover. Nah, biasanya lihat ya,
total asset turnover yang perusahaan-perusahaan yang memiliki TATO-nya besar, biasa marginnya kecil. Kayak gini nih. Si IGB ini TATO-nya besar, tapi marginnya kecil. JCC juga TATO-nya besar, tapi marginnya kecil. Kalau SCCO juga marginnya besar, tapi TATO-nya cenderung lebih kecil. Nah, kebetulan di sini yang bagus nih, contoh yang bagus. KBLI ini memiliki margin yang besar, tapi TATO-nya juga lumayan tinggi. Nah, ini kalau teman-teman kalikan, NPM dikali dengan TATO, itu kan sama dengan return on asset. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, return on asset-nya yang paling besar itu pasti KBLI. Karena net profit margin-nya besar, TATO-nya juga besar. Nah, kita lihat dulu nih tapi, NPM-nya ini kan bisa bias. Apakah bias atau enggak? Kita mundur satu langkah, kita lihat other burdens-nya. Oh, KBLI ternyata other burdens-nya cukup ideal. Range-nya 65-75. Oke lah. Ya. Kemudian kita lihat OPM-nya, ternyata OPM-nya juga dia yang justru paling tinggi. Operating profit margin-nya. Nomor 2 ada VOKS. Ya. Kemudian dilihat dari gross profit margin-nya, ternyata VOKS yang paling besar, kemudian juga KBLI. Nah, jadi kita akan lihat nih, pertama setiap bagian itu kita catetin mana yang paling tinggi, mana yang paling tinggi gitu ya. Dan kita step by step-nya mundur dari ROE, kemudian kita breakdown ke rasio-rasio yang paling kecil. Nah, ini kalau gampangnya kita kalau di Excel tinggal kita highlight seperti ini ya. Kita highlights yang mana yang paling besar, mana yang paling besar. Nah, oh ya, di bagian PER dan PBV, itu nanti dulu saya bahasnya, kita ngomongin kualitasnya terlebih dahulu ya. Setelah kita banding-bandingkan, menurut saya, hasil dari analisa saya, KBL ini merupakan saham yang paling bagus di industri perkabelan. Kenapa? Karena return on equity-nya dia tinggi. Karena net profit margin dan TATO-nya juga tinggi. Ya, dibandingkan industri dia yang tertinggi. Kemudian equity multiplier-nya juga rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain dan equity multiplier-nya masih di bawah 2 kali. Other burdens-nya juga nggak ekstrim, ya. Tidak di atas 75% ke atas, tidak terlalu kecil, gitu ya. Nah, GPM dan OPM-nya juga tinggi di atas rata-rata. Bahkan operating profit dan net profit margin-nya itu tertinggi, ya. Operating profit-nya ini bagus. Ya, dari gross profit kan turun ke operating profit-nya dia yang paling tinggi. Jadi margin perusahaannya dia yang paling tebal. Terlihat net profit margin-nya juga yang paling bagus. Nah, baru kita ngomongin kualitas, kita akan dapat nih, KBL ini yang paling bagus kelihatannya di sektor perkabelan. Nah, di sini anehnya, valuasi KBLI itu justru di bawah rata-rata industri. Misalnya, PER-nya secara rata-rata itu 10 kali, ya dibandingin dengan peers-nya lain. Dia tuh yang malah yang paling rendah, cuma 4 kali doang. PBV-nya dia nggak paling rendah sih, tapi masih di bawah-bawah industrinya. Industrinya rata-rata 0,8, PBV-nya KBLI malah 0,65 kali. Ya, justru ini sangat rendah sekali. Jadi, PER KBLI justru merupakan PER terkecil, alias termurah di industri. Nah, ini justru yang aneh. Perusahaan paling bagus, tapi kok dijual yang paling murah. Ini hal yang tidak rasional. Nah, tapi ini kita belum lihat loh ya, kita belum lihat analisa perusahaannya lebih dalam seperti apa, apakah tahun-tahun sebelumnya itu juga bagus, bagaimana pertumbuhan revenue-nya, bagaimana prospeknya, bagaimana manajemennya, ini kita belum ngomongin sama sekali. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa KBL ini adalah yang paling bagus, tapi yang paling murah. Ya, semoga teman-teman di sini nangkep ya. Kenapa nggak kita ambil JSCC? Ya, padahal JSCC ini return on equity-nya bagus loh. Enggak, kita nggak ambil, kenapa? Karena equity multiplier-nya jelek. Ya, equity multiplier-nya terlalu tinggi, berbahaya. Kemudian dia juga, ya secara TOTO dia juga oke, tapi marginnya kecil. Ya, marginnya kecil karena other burdens-nya juga kecil sekali, artinya cukup banyak beban-beban lain-lainnya. Operating profit margin-nya dia juga cenderung kecil, ya jika dibandingkan industri. GPM-nya juga cenderung masih lebih kecil dibandingkan industrinya. Jadi kalau mau investasi di perusahaan kabel, saya ya pilih KBLI. Perusahaannya paling bagus. Nah, KBLI ini kemudian yang akan kita masukkan ke dalam watchlist kita. Nah, KBLI ini kalau kita lihat, kalau kita cek, ini tuh cukup aneh kan? Ini kan nggak rasional.
perusahaan yang paling bagus, tapi kok paling murah? Ya, kenapa? Ini tidak rasional, tapi dibalik ketidakrasional ini adalah peluang kita. Ya, makanya goal dari framework saya kan menemukan ketidakrasionalan. Ya, ini adalah contoh ketidakrasionalan. Perusahaan paling bagus, tapi paling murah. Dan harganya terapresiasi pada waktu itu naik ya, dari 2019, waktu itu harga KPLI cuma 300, dan akhirnya dia bisa naik sampai ke 600. Lumayan, 100% ya, 2 kali lipat. Sampai sini teman-teman semoga nangkep ya. Nah, sebelum lanjut ya, saya mau kasih beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui, yaitu tentang periode waktu yang ada di laporan keuangan. Itu ada 3 cara pencatatan, TTM, MRQ, dan ANLZ. Apakah ini? Pertama, trailing 12 month. TTM ini adalah mencatat dengan periode 12 bulan terakhir, supaya genap setahun. Misalnya sekarang kuartal 2 2020. Kalau kita ambil tahun 2020 kan baru 6 bulan. Maka kalau pakai TTM, metode TTM, maka dia ngambil 12 bulan terakhir dari kuartal 2 2020. Artinya kuartal 3 2019, kuartal 4 2019, kuartal 1 2020, dan kuartal 2 2020. Supaya genap 12 bulan. Nah, kalau ada namanya metode MRQ, MRQ itu berarti most recent quarter. Berarti cuma mengambil posisi di akhir kuartal doang. Dan ada juga satu lagi adalah yang ANLZ atau annualize. Nah, annualize itu artinya disetahunkan. Misalnya tadi kita baru kuartal 2 2020, baru 6 bulan. Ya udah disetahunkan, caranya dikali 2 aja supaya genap 12 bulan. Kalau kuartal 1, ya udah dikali 4 aja, supaya genap 3 bulan jadi 12 bulan. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ya, misalnya ada data keuangan, laporan keuangan seperti ini, kuartal 1, kuartal 2, 3, 4, 2019, sampai kuartal 1, 2020. Nah, kalau pakai metode TTM, kita kan baru kuartal 1, 2020, artinya baru 3 bulan. Berarti kita mau ngambil data dari 9 bulan yang sebelumnya, di tahun 2019. Maka profit TTM-nya kita bisa hitung, full year di 2019 berapa? Kan 34. Dikurangin dengan profit kuartal 1 2019, yaitu 10, ditambah sama kuartal 1 2020. Berarti selama 12 bulan terakhir, dihitung mundur dari kuartal 1 2020, maka profit TTM-nya adalah 33. Ya, kalau kita bandingkan dengan full year 2019, yang sama-sama 12 bulan, 2019 itu full year-nya 34. Sekarang 33. Kenapa? Karena kuartal 1-nya dia turun. Dari 2019 kuartal 1-nya dia untung 10, sekarang kuartal 1 2020-nya untung 9. Tapi 12 bulan terakhir dia bisa menghasilkan profit 33. Itu kalau trailing 12 month, ya. Nah, berikutnya kalau MRQ, maka dia hanya melihat posisi di akhir kuartal. Ya ini simple aja, to the point, kuartal 1 endingnya adalah ya 9. Nah, tapi kalau ANLZ atau annualize, maka karena sekarang masih posisinya kuartal 1, supaya genap 12 bulan, maka dikali 4, jadi 36. Nah, jadi untuk menganalisa periode yang berjalan untuk kuartal 1-2, maka akan ada perbedaan-perbedaan. Nah, kalau saya, untuk income statement, kita akan menggunakan metodenya itu trailing 12 month. Jadi kita pakai yang TTM ini. Kenapa? Karena supaya fair. Dia menggunakan data yang memang sudah ada, dan datanya sama-sama 12 bulan terakhir. Kalau analyze itu kan belum terjadi. Ya, kuartal 3, 4, dan kuartal 2 2020 kan belum terjadi. Tapi dia main kali 4 aja. Gitu. Jadi, saya kurang suka dengan metode analyze. Saya lebih prefer pakai metode yang trailing 12 month, karena data yang historis itu udah ada. Nah, untuk balance sheet itu kita selalu gunakan yang namanya most recent quarter. Jadi kalau balance sheet itu tidak ada yang namanya TTM, tidak ada namanya ANLZ. Adanya balance sheet adalah posisi terakhir pada saat laporan keuangan itu diterbitkan. Tapi kalau income statement itu kan dia ngomongin periode. Ya biasa periodenya itu dipakai setahun. Tapi kalau belum setahun, kita gunakan trailing 12 month. Oke, jadi ini semoga teman-teman udah tahu ya bedanya TTM, MRQ, dan ANLZ. Sekali lagi, kalau kita nanti membandingkan atau mengambil data, kita coba pakai ambil data yang TTM, supaya setara dengan full year. Berikutnya, waktu kita mau ngambil data, saya mau kasih contoh kalau kita mau ambil datanya itu dari investing.com.
Ya, ini adalah satu platform yang menurut saya sudah tersedia data-data yang kita butuhkan. Nah, di sini sudah juga ditulis bahwa metode yang dia gunakan adalah metode TTM. Ya, ini sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kalau teman-teman kalau saya kan banyak pakai platform, either saya hitung sendiri atau saya ambil dari Stockbit. Nah, tapi kalau teman-teman malas hitung sendiri dan mau langsung bandingkan rasio-rasionya pada saat ini juga, teman-teman bisa ngambil datanya dari investing.com. Nanti tinggal search aja sahamnya, saham Indonesia, kodenya dimasukkan, kemudian nanti ada tab finansial, kemudian pilih yang rasio. Nah, nanti kurang lebih akan muncul data-data seperti ini. Nah, kemudian kan kita juga akan pakai data-data yang memang kita butuhkan. Rasio-rasio yang kita butuhkan, misalnya gross margin, GPM, ada. Operating profit, OPM, ada. Net profit margin, ada. Return on equity, ada. ROA, ada. Asset turnover, ada juga. Tapi ada beberapa atau dua rasio yang belum. Ya, ada dua missing rasio. Yang pertama other burdens dan yang kedua adalah equity multiplier. Tapi tenang aja, kita kan tetap bisa hitung manual. Ya, other burdens kita tinggal bandingkan antara net profit margin dengan operating profit margin. Bisa ya. Equity multiplier juga sama, tinggal bandingkan ROE dibandingkan dengan ROA, dapat equity multiplier. Jadi kalau teman-teman mau cepat, mau coba analisa, bandingan-bandingan perusahaan, teman-teman bisa ngambil data dari investing.com. Datanya sudah ada semua. Dan ini juga up to date ya, data-datanya berdasarkan laporan keuangan yang terakhir. Seperti itu. Oke, semoga sampai sini teman-teman bisa ngikutin semua. Dan bagian 1 kali ini kita cukup sampai di sini, di mana kita sekarang bisa membandingkan ya antar saham-saham yang ada dalam satu industri yang sama. Nah, that's why supaya teman-teman juga bisa latihan, teman-teman saya minta untuk mengerjakan exercise ini. Ya, exercise ini juga berguna buat teman-teman ya, untuk teman-teman bisa lebih paham mengenai rasio-rasio yang udah kita pelajarin. Ya, tugas kalian adalah memilih saham terbaik untuk dua sektor ini. Pertama ada animal feed, sektor animal feed, dan yang kedua adalah sektor farmasi. Nah, ini saya udah isikan rasio-rasionya, jadi kalian tinggal pilih saja mana saham yang terbaik. Untuk animal feed, kalian pilih maksimal 2, karena di sini kan isinya juga cuma 5 saham doang, jadi jangan banyak-banyak pilihnya. Kalau mau 1 doang juga boleh, maksimal 2. Dan untuk sektor farmasi, kalian bisa pilih maksimal 3, karena di sini pilihannya lebih banyak. Tapi kita pilih 3 aja, kalau kalian mau pilih 1, 2 doang juga tidak masalah. Silahkan jelaskan kenapa kalian pilih saham tersebut. Misalnya kalian pilih saham KLBF, dijelaskan kenapa kalian pilih saham KLBF. Nah, caranya udah saya jelaskan step by step-nya, mulai dari return on equity, ya, kemudian kalian lihat return on equity-nya bagus atau enggak, ya, valid atau enggak, return on equity-nya tinggi atau enggak, dilihat dari rasio-rasio yang udah kita pelajarin. Oke, saya nggak akan pusingin tentang harganya terlebih dahulu. Kalau kalian mau komentar tentang harganya, silahkan. Tapi yang penting kita mau ngomongin tentang kualitasnya terlebih dahulu. Ya, cari saham yang kualitasnya terbaik di subsektor ini. Nah, setelah kalian kerjakan, kalian bisa kerjakannya itu di website ini ya. Ini adalah Google Form. Ya, kalian tinggal ketik aja bit.ly/exercise sim1. Semuanya huruf kecil ya. Nanti kalian tinggal submit nama kalian dan hasil kalian. Ya, analisanya diketik. Gitu aja. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa ngikutin semuanya dan kalian juga bisa nangkep apa yang saya udah ajarkan di bagian yang pertama ini. So, sampai di sini dulu aja bagian yang pertama. Selamat mencoba mengerjakan dan kita akan jumpa lagi di bagian yang kedua.